Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rawahul Bukhari. Al hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Summa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa sahabati wat tabi'in wa atba'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was salihin wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa sufiyatil haqqin wa a'immatil mujtahidin. Khususan ila ruh hadratus syekh Muhammad Muhajirin bin Amsar Al-Dari, summa ila ruh hadratus syekh Al-Fadani, summa ila ruh hadratus syekh Hasim As'ari, Syekh Bismillah, hadratus syekh Suri Tagammadahumullah fi kuburihim bi rahmatillahi wa karamihi wa ridwanihi wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa barakatihim bi darain amin. Wa ila arwahim masyayikhina al-kiram al-ahya'i minhum wal amwat wa biniyatis sahlah lifahmi hadal ilmi wa amali bih. Syayulillahi lahum wa lanal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat ahya Muhammad. Allahumma antal ladzi an'amta fa'alamta wa antal ladzi fatahta fa'alamta fahamta wa qulta wa qaulukal haqqu wa wa'duka sidqu sanukri'uka fala tansa wa qulta wa 'allamal insana ma lam ya'lam wa qulta fa fahamnaha Sulaiman wa qulta wa 'allama Adama al-asma'a kullaha wa qulta wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nas'aluka ya Allah an tu'allimana kama 'allamtahum wa tulhimana kama alhamtahum wa tahfaza ma mananta bi alaina kama hafizta alaihim wa qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kajian kita, bahasan kita pada malam hari ini, dimana yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang menimpa bangsa kita, khususnya seperti gempa bumi yang beberapa hari lalu di daerah Cianjur, terus banjir bandang dan lain sebagainya. Nah, itu ada sebagian orang yang mengatakan bahwa itu adalah sebagai azab.
azab bagi orang-orang setempat. Ya mungkin begitu juga dengan kejadian virus yang selama ini menimpa kita. Ada juga yang mengatakan sebagian bahwasannya itu pun juga azab. Saat itu pertama kali timbul di daerah Cina, daerah Wuhan, dikait-kaitkan dengan sebuah hadis dan lain sebagainya, disimpulkan sebagai azab karena itu orang Cina semua. Ketika yang kena ada juga orang Islam, jadi apa ngomongnya, berubah lagi dia. Sekarang kita mungkin akan mengkaji itu, bisakah gitu ya, atau bolehkah, atau mungkin pantaskah, atau memang betul itu tuh azab ya, itu azab. Sekarang begini, kalau sesuatu yang sakit atau menyakitkan itu bisa dikatakan semuanya sebagai azab ya, semuanya dikatakan sebagai azab ya, berarti semua orang dapat azab. Dapat azab. Ya namanya orang hidup di dunia pasti mengalami yang namanya sakit, entah mungkin sakitnya ringan ataupun sakitnya besar. Tapi memang lebih kecenderungan untuk mereka-mereka yang berpendapat bahwa itu adalah azab ya, karena ruang lingkupnya luas lah ya, besar. Pertama kita akan membuka Quran surah Al-Anfal. Quran surah Al-Anfal ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Artinya, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala hendak mengadab mereka orang-orang non-Islam, wa anta fihim, walhal sementara kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di antara mereka. Wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidak pula Allah Subhanahu wa taala itu mengadab, bisa akan atau sedang. Tapi biasanya kalau isim fa'il sedang, akan mengadab. Berarti akan mengadab atau tidak. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan mengadab mereka orang-orang non-Islam wahum yastaghfirun, walhal sedangkan padahal mereka, maksudnya ada orang-orang yang beriman yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihat dari ayat ini sementara penjelasannya adalah bahwa selama masih ada nabi, azab itu nggak akan turun. Ya, selama masih ada nabi, azab itu nggak akan turun. Jadi orang-orang non-Islam nggak akan Allah azab selama nabi masih ada saat itu. Maka berarti orang-orang jahiliyah, orang-orang yang belum beriman, katakanlah tidak beriman ya, tidak beriman saat itu di zaman nabi, mereka nggak dapat azab karena ada nabi ya, jadi mereka nggak ada azab. Itu orang non Islam ya,
Ini orang non-Islam. Yang kedua, orang non-Islam pun tidak Allah azab, maksudnya di dunia ya, tidak Allah azab selama di sekitar orang-orang non-Islam itu ada orang yang beriman, ada orang Islam yang mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepertinya melihat sementara dari ayat ini, jangan kita katakan bahwa gempa bumi Cianjur atau mungkin dulu tsunami Aceh dan lain sebagainya, kayaknya kurang tepat kali kalau kita bilang itu azab ya, kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena pasti kita husnuzon lah. Di saat itu di daerah itu masih banyaklah orang-orang Islam yang orang-orang beriman yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi lebih baik jangan kita bilang azab lah. Ya. Jangan kita bilang itu azab, karena memang azab itu sebetulnya sifatnya menyeluruh, ya. Buras, habis langsung, nggak ada tersisa. Coba lihat umat-umat Nabi terdahulu, ya, Allah azab, habis buras, nggak tersisa. Kecuali mereka-mereka yang beriman, Allah selamatkan pastinya. Zaman Nabi Nuh, selain mereka yang beriman, artinya yang tidak beriman, habis, nggak ada sisa, ya, habis semua. Zaman Nabi Lut, Nabi Hud, mereka-mereka yang tidak beriman habis saat itu, buras. Nah, sekarang mah orang yang tidak beriman aja masih ada, yang belum beriman masih banyak. Kalau memang itu azab, naudzubillah min dzalik, katakanlah se-Cianjur baik kota ataupun kabupaten habis. Tapi nggak begitu juga, bukan se-Cianjur doang, semua, ya, semua, itu ya. Jadi kayaknya kurang tepat lah mungkin kalau kita katakan itu azab. Apapun kejadian itu kita katakan sebagai azab, gitu ya. Apapun kejadian itu kita katakan sebagai azab. Kemudian tafsirannya seperti yang ditafsirkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim ay la yaf'alullahu bihaulail kuffari adabal istisali madama sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hadiran ma'hum ta'dziman lahu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengazab mereka orang-orang non-Islam atau orang-orang kafir dengan azab istisal. Istisal itu buras habis, nggak ada sisa satupun, amblas semuanya, sampai akar-akarnya habis sudah. Itu azab istisal. Allah nggak mengazab orang-orang non-Islam atau orang-orang kafir selama Nabi kita Muhammad SAW ada di antara mereka. Ta'ziman lahu, sebagai khususiat, keistimewaan, penghormatan bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selama ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berarti jangankan orang Islam, orang non Islam aja tidak Allah azab. Orang non Islam aja tidak Allah azab, apalagi orang Islam. Wa aidon inna adatallahi ma'ajamil anbiya'al mutaqaddimina lam yu'adzib ahla qaryatin illa ba'da an yukhrija rasulahum minha kama kana fi haqqi hudin wa salihin wa lutin. Wa aidon, dan pahamilah pula sesungguhnya sunnatullah begitu juga kepada para nabi-nabi terdahulu. Allah tidak mengazab kaumnya secara keseluruhan
Seumpama Nabi itu sekampung, umpama Nabi itu punya kaumnya se-RT ya se-RT, umpama se-RW senegara ya senegara gitu ya. Allah tidak mengazab kaumnya itu secara keseluruhan kecuali setelah mengeluarkan rasulnya. Artinya berarti apa? Berarti di sini sama ya. Selama masih ada nabinya, Allah nggak turunkan azab. Gitu ya. Selama masih ada nabinya. Jadi Allah keluarkan dulu nabinya dari wilayah itu, baru wilayah itu diturunkan azab. Ya. Cuma tetap ada bedanya ya. Kalau umat Nabi terdahulu dengan Nabi kita Muhammad SAW, seperti penjelasan dalam tafsir ayat yang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, di tafsiran itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani, tetap Allah mengazab gitu ya kalau memang nabinya minta. Kalau nabinya minta ya Allah azab langsung. Tapi kalau orang umat Nabi Muhammad SAW yang belum beriman atau bahkan yang tidak beriman, itu enggak Allah turunkan azab di dunia, enggak. Kapan diazabnya? Nanti di akhirat. Ya? Di akhirat. Jadi umat Nabi Muhammad SAW yang tidak beriman, ya, yang tidak beriman sampai Nabi meninggal, mungkin umpama sampai nanti hari kiamat, itu selama mereka hidup di dunia mereka nggak diazab. Nah sekarang nih, banyak orang non-Islam di sekeliling kita? Banyak kan? Berarti mereka belum beriman kan kepada Muhammad kan? Apa kalau turun azab? Enggak. Ya, enggak. Kapan mereka diazabnya? Nanti di hari kiamat. Ya. Jadi lagi-lagi nggak pantas gitu ya kita katakan bahwa kejadian di Cianjur itu azab. Nah sebaiknya kalimat itu dihindari lah ya. Karena itu nanti khawatir bisa lebih menyakitkan saudara-saudara kita yang lain ya. Lebih baik jangan bilang azab lah ya. Mungkin kalau musibah pantas lah. Musibah, ujian, cobaan, fitnah boleh lah. Tapi kalau azab jangan. Nah itu yang pertama ketika ada Nabi Muhammad SAW. Tapi yang kedua, wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfiruna, ay wa makanallahu mu'adziba ahaulail kuffari wa fihim mu'minuna yastaghfiruna. Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab orang-orang non-Islam di mana di antara mereka di situ masih ada orang-orang beriman yastaghfirun yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang non-Islam aja tidak Allah azab selama masih ada orang beriman yang beristighfar. Apalagi orang yang beriman. Iya kan? Apalagi orang yang beriman. Itu ya, apalagi orang yang beriman. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lama kharaja min Makkah baqiya fiha man lam yastatil hijrata min Makkah minal muslimina. Alasannya kenapa orang non-Islam tidak Allah turunkan azab ketika di kalangan di antara mereka masih ada orang beriman yang beristighfar. Alasannya ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah, saat itu tidak semua orang Islam bisa hijrah. Ya, tidak semua orang Islam bisa hijrah. Maka ketika itu orang-orang non-Islam yang di Mekah tidak Allah turunkan azab. Karena ada orang beriman yang beristighfar. Ya. Maka jelas dengan ayat ini bahwa nggak pantas lah ya, nggak layak lah, mungkin nggak pas ya untuk kita katakan bahwa gempa Cianjur itu adalah azab buat mereka karena banyak hal ini itu. Kalau begitu mah sepertinya di setiap wilayah juga ada aja gitu ya, setiap wilayah. Cuma kita belum nemu aja kali, karena memang beberapa orang mengatakan Cianjur begini, itu ya pasti ada aja lah.
nggak menutup kemungkinan mungkin di daerah kita juga di Bekasi ini ada tempat-tempat begituan gitu kan. Ada aja lah itu mah gitu ya. Nah jadi surah Al-Anfal ayat 33 ini bahwa azab itu tidak Allah turunkan dua sebagai pengamannya. Yang pertama Nabi Muhammad SAW, yang kedua orang beriman yang beristighfar. Dalam kitab Ibnu Katsir ya, beliau mengutip dari Ibnu Abi Hatim, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kana fihim amanani. Ada dua tameng ya, ada dua tameng, ada dua apa namanya, selain bahasa tameng, penyelamat ya, yang mencegah. Ada dua yang dapat mencegah turunnya azab pada mereka. Ya mereka di sini karena tafsiran di sini adalah saat itu apa orang-orang non Islam ya, itu dua. Itu ya, dua. Orang-orang non Islam tidak Allah azab, itu dua tamengnya. Yang pertama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang kedua wal istighfaru. Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua istighfar. Pada haban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa baqiyal istighfaru. Tapi secara jasad ya, secara kasat mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, selesai gitu kan. Habis, enggak ada lagi, alat pengamannya tinggal satu, yaitu istighfar. Nah berarti istighfar inilah yang mencegah turunnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sepertinya lagi-lagi nggak pantas lah ya, kurang tepat kalau kita katakan musibah gempa itu bisa juga kita katakan azab nggak lah ya, musibah aja lah gitu ya, musibah, ujian, cobaan yang menimpa Cianjur lah ya, Cianjur. Ya begitu juga beberapa daerah yang mungkin sedang mengalami bencana. Bahkan belum lama ini kan ada tuh di media sosial kabarnya Jeddah gitu ya, Madinah, Mekah gitu kan, ada katanya lagi kadang pada banjir, hujan lebat segala macam dan lain sebagainya. Bahkan beberapa daerah di Indonesia juga sekarang ada banjir bandang. Nah itu lebih baik tepatnya kita katakan musibah lah ya, musibah, bencana, ujian atau cobaan lah gitu ya. Jangan kita katakan itu sebagai azab ya, nggak ada. Artinya bukan nggak ada, azab itu ada nanti, tapi tidak diturunkan di dunia gitu ya. Tapi nanti ya. Nah maka lagi-lagi dalam penafsiran wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, orang non Islam aja tidak Allah azab selama dia di dunia, bahkan dia meninggal tapi masih belum kiamat. Artinya karena dia masuknya nanti memang udah meninggal di kubur itu akhirat, ya tetap azabnya kena gitu ya. Tapi ketika dia masih hidup di dunia mah enggak. Ya enggak. Gitu, enggak. Dia enggak diazab. Jadi bukan azab. Ya, musibah. Dalam dalam surah Al-Hadid. Dalam surah Al-Hadid ayat 22 ya, bisa kita lihat di dalam Al-Quran, surah Al-Hadid ayat 22, dimana ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa dirimu kecuali telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah lah gitu ya, itu musibah. Musibah itu bahkan walaupun kecil, sesuatu yang menimpa kita nggak enak itu musibah. Contohnya mungkin gini, contoh kecilnya ini ada padahal kita tahu nih ya. Padahal kita tahu nih posisi rumah kita kan. Tahu kan masing-masing ya? Tahu kan? Kamar di mana?
Pintu di mana tahu kan? Lemari di mana tahu kan? Mati lampu nih, gelap gulita. Coba mati lampu gelap gulita. Tanpa ada penerangan. Pengen ke kamar mandi, nggak ngerayap langsung jalan bisa? Bisa nggak? Coba. Tanpa penerangan ya, tanpa penerangan. Ini rumah kita loh, bukan rumah orang lain. Kita apa isinya? Lika-likunya apa? Posisi ini di mana apal kita. Tapi ketika mati lampu, tanpa ada penerangan, gelap gulita, terus kita butuh mau kemana-mana, coba jalan seperti biasa bisa? Nggak bisa. Itu juga musibah. Ya. Musibah juga itu. Ya kan? Bahkan ada juga yang mengatakan lagi pakai sendal jepit mau jamaah ke masjid atau ke musola, kesandung putus nah jepitnya. Astagfirullahaladzim. Dah. Putusnya depan masjid mah alhamdulillah itu. Iya kan. Sendal orang. Lah kalau orang yang kenal dulu diselamatin. Ya. Jadi musibah lah ya, itu musibah sekecil apapun, sesuatu yang kira-kira nggak enak kita terima. Nah, tapi masalahnya memang terkadang ada juga yang mengatakan bahwa bisa saja musibah itu menjadi kenikmatan lah ya, jadi sesuatu yang baik kalau kita menyikapinya dengan sabar. Jadi kalau musibah dengan sabar, kalau nikmat dengan bersyukur. Ya apalagi sampai kita berpikir ini pasti yang terbaik buat kita. Oh, itu semuanya baik lah ya, semuanya baik. Gitu. Kalau kita berpikir begitu semuanya ini pasti baik buat kita, ya udah baik semua. Ya, semuanya pasti baik. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita di atas muka bumi ini semuanya merupakan musibah yang sudah Allah tetapkan, sudah Allah tentukan di Lauhul Mahfuz. Jadi sebaiknya jangan kita katakan azab ya, jangan. Gitu ya. Ya silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan boleh. Apa? Ada? Hah? Ini mah ya. Apa? Ada orang yang merasa dirinya terus dia berdoa semoga Allah mengadabnya. Ada orang merasa teraniaya terus dia berdoa semoga Allah mengadabnya. Ini bukan curhat, bukan? Tunjuk aja orangnya kanan kiri depan belakang. Mungkin maksudnya dia ngomong azab, semoga Allah mengadabmu, maksudnya bukan mengadabmu lah ya, membalasmu dengan sesuatu yang ya minimal setimpal lah ya, minimal setimpal ya, lebih buruk dari itu ya syukurin gitu. Tapi lebih baik jangan lah ya. Jadi ucapan seseorang dia merasa teraniaya dengan seseorang atau dengan apapun sampai dia mengatakan bahwa biarin dia, biar dia dapat azab nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bukan azab beneran turun. Bukan ya, tapi balasan lah, mungkin balasan maksudnya. Semoga Allah membalas dia dengan sesuatu yang setimpal sesuai dengan perbuatannya lah, minimal ya. Minimal sesuai dengan perbuatannya. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis perbuatannya gitu. Minimal itu maksudnya. Bukan berarti adab apa mutlak semata-mata adab, bukan ya. Kan soalnya dia berdoanya begitu. Silakan, ada lagi. Seperti umatnya Nabi Lut.
Ya kalau yang menyimpang mah enggak, semuanya habis lah kalau yang menyimpang mah. Yang Allah sisanya yang beriman pastinya, yang beriman. Perilakunya masih ada sampai Mungkin, nah itu kan kalau masalah itu kan bisa saja ya, nggak bisa semuanya hilang. Ya nggak bisa semuanya hilang. Memang nggak apa ya, nggak menjamin lah ya, nggak menjamin bahwa dia keturunan jahiliyah, pemabuk, penjina apa, terus kemudian dia jadi mualaf atau Islam. Ya akidahnya udah Islam, ya akidahnya udah Islam, agamanya udah Islam, tapi ya tidak menutup kemungkinan mungkin perilakunya masih bisa, gitu ya. Itu bisa saja, kalau perilaku bisa saja, nggak menjamin bisa hilang, kecuali dia mau berusaha menghilangkan. Kalau dia mau berusaha menghilangkan bisa, tapi kalau dia tidak berusaha untuk ya tetap ada. nyambung lagi tadi pertanyaan Pak Sam itu. Sebaiknya seperti apa sih misalkan kita terzolimi atau dianiaya dalam arti kata batin kita, sebaiknya apalah kita posisi dalam keadaan sakit hati, marah, mendoakan, Iya. itu berat. Iya. Nyumpahin itu paling pas, ya kan? Pengalaman. Iya dong, iya dong. Iya. Mana ada orang ngedoain? Kayaknya kalau ini masuk kategori curhat Orangnya nggak ada di sini. Ya, itu sebaiknya seperti apa? Gitu. Iya. Kalau misalkan mendoakan itu kayaknya Enak aja buat nggak sesuai gitu lah. Gimana Pak? Iya. Mungkin begini. Sikap kita terhadap musibah itu harus bagaimana? Pertama, kalau musibah itu yang menimpa diri kita sendiri, ya kalau musibah itu menimpa diri kita sendiri, yang bijak ya kita ngambil pelajaran lah, ya ngambil pelajaran. Ini mungkin karena kesalahan saya, karena kekeliruan saya, karena kehilapan saya, karena maksiat saya, dan lain sebagainya. Kalau musibah itu menimpa kita, ambil pelajaran ya, ambil pelajaran. Tapi kalau musibah itu yang menimpa orang lain, selain daripada ambil pelajaran gitu ya, selain daripada ambil pelajaran, ya mungkin kita ambil umpama seperti gempa bumi ini, ya kita ambil pelajaran, bukan pelajaran menyangkut dengan sikap hikmah bukan, tapi pelajaran ini secara secara ilmu pengetahuan ini gimana sih kok gempa terjadi di Cianjur gini bla bla bla, oh begini ya, itu jadi kita ambil secara keilmuannya lah, selain daripada pelajaran tadi seperti musibah menimpa diri kita ya. Jadi yang bijak selain daripada kita mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain, yang bijak ya kita lihat ini kenapa bisa terjadi begini sih. Nah itu tetap pelajaran mah ada, tetap pelajaran yang kita ambil tetap ada ya. Tapi selain pelajaran yang kita ambil, pelajaran secara sainsnya atau ilmu pengetahuannya, itu mungkin yang bijaknya ya, mungkin seperti itu bijaknya. Umpama pelajaran kita kecurian ya, kita berpikirnya mungkin saya kurang sedekah, atau mungkin saya kurang berbuat baik sama orang, atau mungkin saya pernah ngambil hak orang ya. Itu kan ketika terjadi musibah pencurian kepada diri kita sendiri. Tapi ketika terjadi musibah curi sama orang lain, wah gimana supaya gue nggak sampai kena curi nih. Mungkin kalau sekarang pasang CCTV, atau mungkin jadi hansip sementara, siskami sementara gitu kan, jadi satpam sementara ya. Jadi pelajaran-pelajaran secara zahirnya aja yang kita ambil. Bijaknya seperti itu mungkin ya bijaknya. Yang kejuruan itu pakai kalau Iya. kalau itu kan
Yang sepak bola ya. Musik ya, Iya. musik ya, tapi masih ada saling menyalahkan ini kan itu kayaknya. Ya itu memang kalau secara kesalahan ya tetap pasti ada lah ya. Secara kesalahan tetap semuanya memang ada. Lebih baik supaya tidak menimbulkan salah satu pihak merasa tidak bersalah, semuanya bersalah tetap gitu ya, semuanya bersalah, cuma mungkin kesalahannya berbeda-beda. Kesalahannya mungkin untuk pihak polisi seperti ini, mungkin untuk pihak stadion seperti ini, mungkin untuk pihak supporter atau penonton seperti ini, semuanya salah gitu, semuanya berpotensi berbuat salah. Ya itu kan udah real Iya. musibah, real Iya, bencana. Jadi kan kayaknya pada dasarnya semua berpotensi bisa berbuat salah lah, ya berpotensi bisa berbuat salah, cuma mungkin kadang-kadang kurang disadari aja kesalahan yang dia perbuat itu aja, akhirnya merasa benar. Nah kalau udah merasa benar kan berarti udah repot, udah menyalahkan orang lain. iya akhirnya lain gitu, karena udah merasa benar gitu kan. Gitu. Terus apa Imam? Tik, nanya Tik. Pasrah aja sama yang udah dijelaskan oleh guru saya. PRT menanya PRT. Ya, aku pakai nggak jelas. Ji, sebenarnya Iya. saya pernah dikasih tahu ya bahwa suatu daerah itu bisa diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab salah satunya itu kematian seorang wali. Dan kematian seorang wali itu disebabkan karena banyak orang yang berbuat maksiat di daerah itu. Itu bagaimana? Ya lagi-lagi mungkin jangan kita katakan itu azab lah. Musibah besar, bencana besar, Bencana alam. ujian terbesar, fitnah terbesar gitu aja lah. Ya. Jadi nggak bisa kita katakan ini karena dia karena dia songong nih sama ulama nih, karena dia kurang ajar nih sama ulama nih, karena dia bersikap tidak ini sama ulama nih, tuh diazab dia tuh. Aduh janganlah ya, emang murah amat gitu ya, emang lagian murah gitu kok Allah memberikan azab cuma karena segitu doang gitu, sangat murah. Naudzubillah min dzalik ya, enggak ya. Banyak kan itu kejadian-kejadian juga seperti orang-orang yang kita dengar, kita lihat di media-media sosial, ketika mereka menistakan Quran apa matinya jadi ini apa. Ya nggak perlu ngomong begitulah ya, nggak perlu ngomong begitulah. Ya itu memang sudah takdirnya dia harus seperti itulah gitu ya. Sudah takdirnya dia seperti itu, ya sudahlah, itu takdir dia, dan itulah musibah dia karena dia menistakan Quran, karena dia mungkin menistakan Nabi Muhammad SAW gitu ya. Bukan, jangan berarti akhirnya menjadi bahwa tuh akibat dia menghina Nabi Muhammad jadi dapat azab begitu, enggak lah. Justru Nabi Muhammad itu yang mencegah turunnya azab, masa gitu kan. Justru Nabi Muhammad itu yang mencegah turunnya azab. Masa karena Nabi Muhammad yang diturun azab? Enggak lah ya, enggak ya. Nabi Muhammad itu sangat santun sekali lah, sangat baik sekali terhadap umatnya, siapapun ya, siapapun. Enggak semurah itu gitu ya, enggak semurah itu, enggak selain bahasa murah, segampang itu, semudah itu gitu. Enggak ya. Makanya lebih baik mungkin jangan kita katakan juga seperti kejadian-kejadian bahwa ini dia karena disongong nih sama seorang, dia akhirnya diazab begini. Enggak gitulah ya. Mungkin musibah terbesar buat anak yang durhaka sama orang tua
Itu gitu. Emang sih bahasa-bahasa di kitab emang langsung adabnya langsung diapain? Kontan langsung Allah turunkan, langsung Allah kasih selama di dunia durhaka anak kepada orang tua. Yaitu bukan adab seperti adab yang kita bayangkan, adab disiksa neraka, adab buras habis semua umat Nabi Muhammad, enggak. Ya, bukan begitu maksudnya. Adab di situ bukan balasan lah ya, balasan karma menjadi musibah buat dia gitu ya, ujian buat dia, cobaan buat dia, itu yang lebih tepatnya begitu. Ya, seperti kejadian Malin Kundang ya, dia durhaka mama ya. Iya. Ajab tuh, bukan pakai. Ya, dikutuk. ya itu gitu aja, bilang nggak usah pakai bilang adab gitu ya, nggak usah bilang adab lah. Udah sukses dia. Ya kalau orang yang berbuat nggak senonoh Pak Kiai, nggak senonoh terus ibaratnya satu bank ini kena, ibaratnya kan dapat 40. Iya. 40 rumah itu Sama. gimana, Pak Kiai? Ya sama, mungkin kejadian gempa juga begitu kan, nggak semuanya yang kena gempa kan, mereka nggak semuanya orang yang tidak baik, bahkan mungkin orang baik juga banyak yang terkena. Ya, memang seperti itu resikonya, ya. Memang resikonya seperti itu. Musibah itu tidak hanya menimpa orang yang berbuat jahat. Kalau kayak Malin Kundang kan yang kena Malin Kundangnya, kalau ini kan orang yang satu yang berbuat tapi Karena kan kalau Malin Kundang kan jelas dia durhaka dia sendiri. Iya. Nah, ini kalau yang satu ini juga berbuat, dia sendiri berbuat tapi yang kena Iya. sekitarnya gitu. Ya. Itu memang udah seperti itu ketentuannya. Memang udah seperti itu ketentuannya. Berbuat maksiat waktu rumah gitu kenanya. Ya pokoknya siapapun yang berbuat negatif ketika diturunkan musibahnya, bencananya, pasti yang tidak berbuat pun kena. Ya, yang tidak berbuat pun kena. Tapi kemudian ada gini. Seperti kejadian saat itu tsunami kecil ya, yang di mana? Banten. Iya. Kan di situ ada yang nggak kena tuh para penghafal Quran katanya kan. Bahkan ada juga lah gitu. Sebagian pun dari mereka ada yang karena belum sempat naik ke kamar atau kemana lah gitu ya. Jadi kita menyikapi bijaknya gini aja. Tapi lagi-lagi ini bukan untuk menilai orang lain ya, bukan untuk menilai orang lain. Biasanya orang yang terkena dari musibah itu sendiri akibat dari perbuatan yang tidak baik dilakukan oleh orang lain, kemungkinan orang yang terkena musibah itu mungkin hatinya belum sempat mengingkari. Ya, hatinya belum sempat mengingkari, sehingga ketika diturunkan musibah dia kena. Paham nggak? Kan gini, ketika ada kemungkaran, kan minimal kalau kita bisa rubah dengan tangan, rubah pakai tangan. Bisa rubah dengan mulut, rubah pakai mulut. Nggak bisa dengan tangan, nggak bisa pakai mulut, dengan hati. Hati itu minimal mengingkarinya. Ya, saya mengingkari perbuatan maksiat itu. Saya tidak mengakui perbuatan maksiat itu. Nah, orang kan mungkin secara lisan bisa, secara tangan atau kekuasaan bisa, tapi terkadang lalai dengan hatinya. Gua mah nggak peduli, dia mau berbuat apa kek, dia mau judi kek, dia mau apa kek, gitu kan? Mungkin kalau mulut, tangan dia bisa terhindar, tapi terkadang hati lalai gitu ya. Nah, disitulah makanya bahwa ada aful iman. Selemah-lemah kadar keimanan orang itu lemah ya begitu mencegah kemungkaran minimal dengan hatinya. Mungkin gitu ya. Mungkin orang yang terkena musibah itu mungkin, saya juga nggak bisa memastikan ya, mungkin hatinya belum sempat untuk mengingkari kemungkaran, yang kemungkinan kemudian mereka pun terkena. Mungkin ya, ingat ya, mungkin saya bilangnya ya, nggak pasti ya. Mungkin. Itu dia. Memang sih kalau
Wallahu alam. Maksud kalau mau dibandingkan, bila kita melihat beberapa kabar itu, kalau dibandingkan dengan khusus daerah saya sendiri Kabupaten Kuningan, ya sebenarnya bisa dari tempat-tempat ibadah mereka yang ada malah justru jauh lebih perkembangannya lebih pesat di kabupaten saya sendiri sebenarnya. Kalau misalkan kita misal gitu, bercermin dari situ, karena tahun 90-an aja itu di daerah-daerah kabupaten yang lain itu tempat-tempat ibadah mereka hanya beberapa saja. Itu di kabupaten saya itu sudah berapa ribu kan, tapi kita bukan bertemu dan akibat dari sana gitu. Permasalahannya yang membentengi pergerakan kaum Indonesia itu ada istilah kita bisa paling tidak keluarga kita atau lingkungan kita lah tidak begitu istilahnya di barat harus bagaimana. Pertama tentunya secara fisik atau zohir ya. Secara fisik atau zohir itu ya kita berusaha untuk memberikan pengetahuan tentang keislaman yang baik dan benar gitu kan. Terus ngajarin akidah-akidah yang benar. Tapi umpama itu kan gak semuanya kita sempet, ya kan, gak semuanya juga bisa kita kuasai. Maka tinggal terakhir usahanya doa. Ya, doa. Jadi selain usaha secara zohir, secara fisik, ya maknawi atau doa. Doain berarti. Doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ya dengan cara kita kirim Fatihah untuk kuat iman, kuat Islam, baik untuk diri kita sendiri, keluarga saya atau siapa saya yang perlu saya sebutkan siapa ya itu. Jadi usaha kedua ya doain ya. Kemudian permasalahan real yang seringkali sudah terlihat, kita sudah berusaha untuk menyampaikan bahwasanya kita juga sama-sama sudah berjalan dalam pembelajaran. Misal terlihat ada sesuatu hal sepertinya kalau dibiarkan sudah jelas tidak bagus, kemudian secara struktural kita sampaikan dengan baik dan beberapa akibatnya apabila memang hal ini terus terjadi. Kemudian setelah itu kejadian yang katakanlah di Padang kurang itu masih terus berulang. Repeat lagi, ulang. Pertanyaannya, kalau kita sudah memberikan informasi bahwasanya itu sebenarnya tidak baik dan kurang bagus buat lingkungan, tapi diulang lagi, apakah kita masih tetap kecipratan dosanya selama dia melakukan atau tidak? Kalau kita udah ngasih peringatan, insya Allah enggak. Kalau kita udah ngasih peringatan, insya Allah enggak. Kalau kita udah ngasih peringatan, mah enggak. Karena memang Kalau udah ngasih peringatan ya, kalau udah ngasih tahu mah enggak. cuma ya itu misalnya kekhawatiran saya pribadi, kalau misalkan ada sesuatu ya tadi misal apa namanya
terbawa atau terkena juga akibatnya dari imbas terkena imbasnya lah. Ya itu tadi dimungkinkan pada saat itu hatinya lalai untuk mengingkari itu. Hatinya lalai untuk mengingkari itu, makanya dia kena dari musibah itu. Kemungkinan begitu, kemungkinan. Ya, kemungkinan. Tapi nggak perlu kita pastikan ya, nggak bisa kita pastikan juga. Ini gara-gara lo nggak ingkar sih sama kemungkinan makanya lo kena, nggak juga, jangan begitu. Ini kan kemungkinan. Nggak jadi kemungkinan besar. Ya. Jadi kemungkinan kita nih, umpama kita kena musibah apa nih? Kita kena musibah seperti umpama katakan seperti apa sekarang, musibah nggak bisa nonton TV nih, iya kan? Musibah nggak bisa nonton TV, STB nggak bisa kebeli gitu kan? Semuanya jadi di rumah nggak nonton apa-apa, tuh kan? Jadi jangan kita pastikan bahwa ini karena umpama ini perbandingan aja ya, perbandingan dipastikan karena saya umpama tidak mengingkari kemungkaran para elit politik. Kalau dipastikan nggak bisa, tapi mungkin iya gitu ya, mungkin iya gitu. Makanya saya kena akibatnya akhirnya nggak bisa nonton TV gitu. Umpama gitu Pak RW ya. Jadi kalau Pak RW kena akibat dari musibah yang terjadi pada hal yang berbuat orang lain gitu kan, itu dimungkinkan Pak RW hatinya lalai untuk mengingkari kemungkaran orang itu. Kemungkinan hatinya Pak RW lalai mengingkari kemungkaran itu. Ngomong sih bisa Pak RW mencegah, ngomong udah, mungkin dengan tindakan juga berusaha udah supaya terhindar, tapi dengan hati kadang-kadang lalai gitu ya, akhirnya tetap kena juga gitu, gitu. Itu kemungkinan saya kemungkinan jawabnya ya nggak pasti ya, karena kalau dibilang pasti ya udah takdir Allah, udah memang efeknya begitu. Kayak kita nih satu kelas nih ya, gara-gara ada satu siswa dua siswa yang berbuat bandel, semuanya dihukum, dijemur di lapangan. Pak kan cuma dia doang Pak yang bandel, enggak semuanya. Tuh kan. Ini gara-gara lu nih gua nggak apa-apa lu. Kan? Gua akhirnya gua dijemur juga gara-gara lu. Rese sih lu. Nah itu kan berarti udah resikonya begitu memang gitu ya. Gitu resikonya. Sebetulnya ada sih ayatnya ada bahwa yang berbuat jahat orang lain, yang kena akibat dari perbuatan jahat itu ya orang baik pun kena, itu ada ayat, cuma saya lupa ini ayatnya ya, lagi nggak ingat. Gitu ya, cukup ya. Mudah-mudahan bahasan kita pada malam hari ini bisa dipahami, bisa dimengerti. Di antaranya bahwa itu bukan azab lah ya, itu bukan azab. Tapi apa, musibah lah ya, musibah, ujian, cobaan atau fitnah lah mungkin bisa, tapi tidak bisa kita katakan itu azab untuk mereka-mereka yang terkena musibah, baik yang belum lama ini mungkin di Cianjur atau di beberapa wilayah di Indonesia, itu adalah azab untuk mereka, enggak lah ya, itu musibah untuk mereka. Dan bijaknya kita ambil semuanya pelajaran untuk siapapun, baik untuk mereka pastinya itu pelajaran, dan untuk kita pun pelajaran, sehingga bisa lebih meningkatkan perbuatan baik kita, takwa kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad.
Rabbana zidna ilman nafi'a, Rabbana zidna ilman nafi'a, Rabbana zidna ilman nafi'a fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.